Hai semua. Action. Hai semua, selamat datang di Budiwis Podcast edisi kelima ya kali ini ya. Kita kedatangan tamu spesial dengan Bapak Salehun. Halo Pak Salehun. Halo, Pak agak maju boleh Pak? Oke. Apa kabar Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, selamat datang ya Pak ya di Budiwis Podcast. Terima kasih Bapak sudah datang di tempat kami ya. Nah, kebetulan ini beliau adalah salah satu supplier kita yang terutama di produk kerajinan yang mengenai kerang. Oke, Bapak silahkan perkenalkan diri Pak. Halo, Halo Pak. perkenalkan saya, nama saya Salehun Dari mana Pak? dari Kedonganan. Oh, dari Kedonganan, dia dari musik Iya, di Bali ya Pak. Asli orang Madura. Oh, sekarang Madura. Merantau ke Bali. Kalau di Bali udah berapa tahun? Kalau di Bali mulai 95. Itu saya masih 5 tahun itu Pak. Iya. Oh, itu. Pak, kebetulan ini Pak Salehun ini sudah lama sekali ya sudah berkolaborasi dengan Budiwis ya. Iya. Kira-kira dimulai tahun berapa itu Pak? Kalau nggak salah itu 2002 atau 2006 itu sama Pak Pak Budi. Budi ya. Itu kenalnya di mana Pak? Dulu kenalnya di Popis. Popis. Oh, di Kuta ya, Di area Kuta. Kuta. Oke. Dulu masih sama dia Budang. Waktu masih bujang. Masih bujang, terus dia sudah berkeluarga pindah ke Sukawati. Tapi terus nyambung masalah orderan. Ya nih kayak teman mutualisme ya Pak. Iya. Iya. Pak Salehun. Pak Salehun di sini kan membawa produk-produk dari Pak Salehun nih ya. Pak, saya mau tanya ini Pak. Ini bahan dasarnya apa sih Pak? Bahan materialnya Ya. kulit kerang ini. Kulit kerang. Kulit kerang. Ya modelnya banyak, bukan cuma satu itu aja. Dari japing ada, Ada. Kemudian dari kopang. seperti ini ya. Ya itu kopang. Iya, Yogi, tolong dong di shoot ya. Oke. Ini ya. Aku liatin dulu ya Pak ya ke ini. Ini dari kerang ya Pak ya. Kerang, Tipe kerangnya apa nih Pak? kopang itu. Kopang ya, kerang kopang ya. Itu dilindungi nggak sih Pak? Kayak enggak. Enggak ya. Kalau yang dilindungi itu sejenis kayak coklat, Coklat yang coklat merah gitu ya. itu koral itu, Koral. itu yang dilindungi. Iya. Kebetulan kan kita juga ekspor ini ya teman-teman yang di rumah ya. Kebetulan ini ada beliau namanya Pak Salehun yang dimana itu sudah jadi salah satu part of-nya Budiwis ya. Biasanya tuh kalau dari kerang itu biasanya Bapak cuma perhiasan aja ya Pak ya? Iya, tergantungan pesanannya. Pesanannya dari Pak Budi ya. Modelnya gimana, Hmm. baru saya produk. Oke. Pak, biasanya itu Bapak itu kalau semisal dari sistem dari Budiwis nih ya, biasanya nih kalau ada custom nih, itu biasanya dari Bapak itu apa dulu sih? Biar dibocorin dulu nih buat para sahabat Budiwis yang di rumah ini Pak. Maksudnya ordernya. Iya, kayak custom nih bro. Gitu. Ya, biasanya sih dari Pak Budinya itu ngasih gambar dulu. Gambar ya. Baru diproduksi di Kedonganan. Dibikin pengemalan katanya orang Madura. Apa itu Pak? Scan gitu. Oh, sketsanya. Kayak cetakannya. Nah, gitu. ukurannya berapa, mintanya gitu kan. Baru mulai aja diproduksi. Oke. Sama ini Pak, kan Bapak ini kan lebih fokus ke kayak jewelry, kayak perhiasan, kayak anting-anting, kemudian ada keychain ya baru ya, gantungan kunci, kemudian ada juga seperti ini, ya, bisa dia gitu ya. Ini, Pak ini yang agak-agak gemerlap ini kerang apa ya Pak ya? Itu pawa itu. Oh pawa guys, ini lihat pawa. Tuh, bentar, ada putih-putihnya. Nah, Itu pawa. kalau pawa sendiri itu kan lumayan jadi primadona ya Pak ya. Iya. Itu biasanya Bapak itu ini tuh di resin juga nggak ya Pak? Bawahnya resin. Oh bawahnya resin. Kalau atasnya enggak, itu natural. Kalau cetakannya tuh gimana Pak kalau seperti ini? Ini kan banyak motif nih Pak, banyak
Di-scan dulu. Oh, di-scan dulu, Baru ditempel tempel-tempel, satu persatu. pakai lem. Iya. Oke. Jadi lebih kayak semacam handicraft ya teman-teman semua ya. Bapak ini menggeluti bidang bisnis kesenian atau kerajinan ini tuh udah berapa tahun, Pak? Iya, mulai tahun 99. Tahun 99. Kalau pertamanya kan ikut orang juga jadi karyawan. 99 mulai udah produksi sendiri. Oh, jadi berdikari gitu ya? Iya. Biar cuannya gede. Iya. Iya, ini Pak, barangnya menarik ya Pak ya. Pak Kombo, ini Pak namanya apa namanya? Kayak diterangkan dulu Pak, ini jenis kerang apa? Itu japing. Japing sama kayak yang ini ya? Beda. Oh, ini chopping gitu ya? Itu kopang. Oh, kopang. Kalau ini japing. Japing. Oke. Oh iya, disclaimer ya teman-teman ya. Dari Pak Salehun itu tidak membunuh kerang, melainkan ini bangkai ya Pak ya. Limbah sebenarnya. Benar. Nah, tolong di disclaimer ya. Tolong di disclaimer ya teman-teman semua, kalau kerajinan kerang yang dari Pak Salehun itu, beliau itu tidak membunuh ya Pak ya, melainkan mengolah limbah menjadi suatu bisnis kerajinan. Ya. Pak, biasanya itu kalau dari Budivis itu pesennya paling banyak berapa Pak? Pernah berapa banyak gitu? Yang paling banyak? Pernah sampai 10.000 pernah. Itu berapa bulan itu Pak? Butuh waktu 3 bulan. 3 bulan. Karena waktunya itu harus pengiriman kan 3 bulan. Iya, benar sekali. Selain itu Pak, Bapak itu dibantu nggak dari mungkin Bapak punya pegawai atau seperti apa gitu? Ada. Ada ya Pak ya? 3 pegawai. 3 pegawai ngerjain 10.000. Iya. Dahsyat guys. Demi cuan ini Pak. Mungkin Bapak mau ngomong sesuatu atau mau ini loh aku gitu. Single nih Bos. Ya, ini dah satu kebanggaan. Iya, tepuk tangan dong. Karena ini bukannya dapat sekolah, dapat pengalaman gitu kayak gini. Jadi kayak otodidak gitu ya Pak. Iya, kan dari Madura niat merantau dari kerjaan, ya alhamdulillah bisa produksi kayak gini, bisa sampai ke luar negeri. Ya bukan saya sendiri, tapi melalui Pak Budi. Gitu. Berarti dari suatu kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Suatu kebanggaan. Jadi ini adalah berawal dari ikut orang, kemudian berdikari, ketemulah dengan Pak Budi. Kalau sebelum ketemu Pak Budi nih Pak, dulu prosesnya itu kan pasti Bapak jualannya Ya cuma nggak begitu banyak sih. Karena pesanan itu kalau tanpa dikenal sebelum keluar Pak Budi itu paling banyak 50 atau 100. 50. Setelah ketemu Pak Budi ribuan. Sampai ribuan. Oh, berarti ini ada peningkatan ekonomi dong Pak? Iya. Gimana Pak? Sampai itu kan kontinu. Habis dan satunya lagi ada lagi terus nyambung itu. Nah, kalau sebelum bulan sama Pak Budi kerja 1 minggu itu kebanyakan diam sudah. Karena kan apa istilahnya itu di sana kan diecer juga. Kalau Pak Budi kan langsung skor, ya 10.000. Gitu. Berarti ini ada peningkatan ekonomi dong Pak. Iya. Ngobrol dong mungkin ngobrol nih sama apa namanya, sama pendengar Budivis, mungkin para pengrajin nih Pak. Iya. Ceritain dong Pak. Sama pengrajin jangan ragu sudah. Ternyata hasilnya gimana? Iya. Bahkan sampai bisa sekolah anak, sampai kuliah dari pelantara ini kerajinan ya kenal sama Pak Budi juga yang mempromosikan sampai ke luar negeri. Gitu. Bahagia sekali dong Pak itu Pak. Iya. Bahagia luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti rezeki dari teman gitu ya. Berarti otomatis Budivis ikut andil besar dong Pak dari rezeki ekonomi dari Bapak ya. Terima kasih juga loh Pak sudah mensupport Budivis juga. Ya, sudah mau membantu. Ya saya terima kasih banyak juga sama Pak Budi sebenarnya. Tanpa pelantara Pak Budi kerjaan ini kan tak sampai meluas kemana-mana kan. Yang dulu biasanya 50, tiba-tiba 10.000 gitu Pak. Pusing nggak Pak? Ya kalau dikerjain sendiri pusing karena ada karyawan.
Kalau biasanya Bapak ini Pak, biasanya tuh biasanya ini Pak, kalau semisal develop baru kayak seperti ini nih, ini kan produk baru nih ya Baru. Pak ya, yang kan biasanya kalau saya lihat dari Pak Saleh itu cuma kalau nggak necklace, bracelet, kalau nggak bracelet ya earrings, anting Oke. gitu. Nah Pak, kalau ada seperti ini kan juga lumayan nih Pak. Sebetulnya saya kan di bisnis sebagai tim sales juga Pak. Nah, Ketika ada produk baru tuh sangat senang sekali Pak, karena kita ada bahan uploadan Pak di website, ada konten. iya. Iya. Kalau biasanya ngerjain seperti ini Pak, bocoran. Ini perkiraan ya, kalau saya dari tim sales. Pak, ini katakanlah 10.000 itu berapa bulan Pak? Kalau tergantung ya sih. Biasanya kan terkendala dari bahan. Hmm. Kalau kayak bawah itu kan bawah agak lumayan Lumayan Kalau susah ya. kopang ini Hmm. bahannya tetap banyak. Hmm. Iya ini kalau sampai 10.000 bisa 3 bulan selesai. 3 bulan ya Pak ya. Ah, Itu kebanyakan itu memang handmade ya Pak ya. iya, selagi punya karyawan, Dipergunakan. iya dilempar juga sama temen sesama kerajinan juga biar dapat sama-sama kebagian. Oh iya, berarti kayak Bapak ini membagi rezeki Nah. gitu ya. Nih guys, lihat guys. Ini murni buatan tangan semua ya Pak ya. Sebenarnya lebih enaknya sampai di tempat kerja mulai itu kan. Ya nih guys, banyak sekali nih detail-detailnya juga bagus-bagus ya. Kalau yang hitam ini kerang apa Pak? Itu japing, Caping juga, tapi beda warna ya. Ini caping, di kopang. kopang, japing, Dua bahan aja. Oh, dua Kalau bahan. ini 3 bahan kayak gini. bahannya. Ini bawah Iya, sama bingkong, mabe. mabe, Ya bahan-bahan limbah itu. limbah itu ya Pak ya. Bapak dulu kepikiran apa sih Pak kok ngolah limbah jadi jewelry begini? Ya pertamanya sih percaya nggak percaya kalau limbah bisa jadi kayak gini kan bahannya nggak mulus kayak gini. Pertamanya masih ada kotoran kulit itu kan. Setelah dikupas kok malah bagus. Berarti ini Bapak itu kayak seniman dadakan ya Pak ya? Ya dibilang seniman dadakan ya. Kalau saya sih selalu mengatakan ini barang seniman sih Pak, Hmm. karena nggak semua orang bisa buat Iya. gitu ya Pak ya. Pak di sisi lain bekerja sama dengan Budiwis nih, Bapak juga ada usaha sampingan mungkin? Ini pertanyaan di luar konteks sih sebenarnya. Iya ada sih Ada ya Pak ya? mancing, cuma mancing. Mancing keributan. Ya laut. Sama Pak, saya juga suka mancing Pak. Dikala ngilangi penat aja. Hmm. Karena apa ya? Selalu duduk itu kan Capek juga. capeknya luar biasa. Capeknya kerja kalah sama capeknya mikir. Kayak butuh healing Oh, gitu iya. ya Pak. Iya Pak. Pak biasanya nih Pak, kalau semisal ada desain yang rumit itu Pak, kira-kira Bapak mau nerima nggak? Kalau masalah desain di luar kemampuan saya, terus terang saya berperan sama Pak Budi. Kalau saya nggak bisa, memang ada khusus beda lagi orangnya. Jadi lebih tahu kemampuan diri gitu iya. ya Pak ya. Ada tidak mungkin kalau di luar kemampuan saya ambilkan jadi dia. Jadi kayak, ya gitu ya Pak ya. Pak, menurut Bapak nih, setelah Bapak bekerja sama dengan Budiwis nih Pak, apa yang benar-benar Bapak rasakannya tuh kayak kena banget gitu Pak? Kalau Pak Budinya itu orangnya pengertian sama anak buah. Meskipun karyawan tetap, meskipun anak buah luaran, itu pengertian. Dia tahu kekurangannya tukang itu tahu dia. Kebutuhannya tukang dia tahu. Kalau Pak Budi menurut pribadi saya, mulai dari kenal. Pak Budi makanya tiap ada Pak Budi pasti ada saya di Andong dulu. Pak Budi di Popis, di sini dah. Berarti kayak perjalanan tuh panjang sekali dengan banyak cerita ya Pak ya. Iya. Gila ini Pak, sangat-sangat sebagai suri tauladan ya Pak ya. Kayak beliau itu juga, mohon maaf ini kayak mengangkat derajat di lingkungannya. Kayak saya juga sebagai karyawan juga secara tidak langsung ya seperti itu sama Pak Budi gitu ya Pak ya.
Berarti Pak Salehun ini benar-benar bestinya Pak Budi. Kayak ini tadi aja kan, setelah tahu nggak sahabat Budivis yang di luar, di rumah sana ataupun dimanapun Anda berada, masa iya tadi Pak Salehun tuh, Hun kalau udah selesai jangan kemana-mana. Ternyata dia tawanannya Pak Budi. Iya. Kayak tadi kan Pak di telepon itu di depan saya, Pak Salehun baru bangun. Ini baru bangun nih dong. Siang bangunnya karena malam. Iya, kerja terus ya Pak. Kerjanya malam. Iya. Pak Budi tuh sampai apa loh katanya. Iya. Ini bangunnya agak siang nih dong. Ya Pak mungkin kerja malam mungkin Pak gitu. Sampai segitunya lah Pak Budi itu sama Pak Salehun. Sering dulu ke sana kita. Sering ngapain Pak? Ke tempat kerja Pak Budi. Di mana Pak? Waktu di Andong. Ah, Bapak sering nggak nanya-nanya Pak Budi kayak mau dibuat apa namanya, kira-kira yang namanya apa nih gitu? ya kebanyakan dari Pak Budi terus. Oh, Apa iya, yang jalan di sana tolong buatin biar sama-sama jalan. Yang sering nanya gitu kebanyakan dari Pak Budi. Jadi kayak simbiosis gitu ya Pak ya? Karena ya gimana ya? Ya saya itu dah bersyukur banyak karena sama Pak Budi hasil karya saya itu bisa Go internasional. ke internasional. Berarti ada suatu kebanggaan. Kalau saya boleh tanya nih Pak, kebanggaan Pak Salehun itu 1 sampai 1000 itu berapa? Ukurannya Iya. sama Pak Budi gitu. Maksudnya sama produk Bapak yang Oke. bisa go internasional gitu. Nggak bisa dia udah. Tuh kan. Buat kalian semua nih ya Pak ya. Buat saya juga boleh nih ya. Saya buat para pengrajin-pengrajin yang di luar sana yang mau gabung di Budivis, kita Iya. selalu terbuka. Contohnya Pak Salehun. Ya Pak ya. Iya. Tuh cuannya tambah banyak tuh. Iya. Amin ya Pak ya. Amin. Terbuka kalau Pak Budi itu terbuka. Yang penting dia selagi nggak di luar dia. Di luar konteks ya Pak Konteks. biasanya. Sering nggak Pak ditelepon Pak Budi tengah malam? Kalau tengah malam sih jarang. Jarang. Pastinya dia siang. Iya. Jam kerja lah. Jam beliau. kerjaan ya. Ya. Beliau itu memang seperti itu Pak. Beliau itu salah satu menurut saya itu bos yang The best katanya. iya Mas. the best banget, dan beliau itu Iya. paham waktu gitu. Jadi kita sebagai karyawan juga nggak terganggu. Makasih Pak Budi. Nah kalau Pak Salehun itu kalau ada pertanyaan nih Pak, kalau semisal disuruh nih ya Pak, disuruh milih anting-anting atau kalung Pak untuk kerjainnya, dan kenapa? Bikinnya gitu maksudnya. Kalau saya itu kalung bisa, anting bisa, tergantung saya yang Enggak, bikin. kalau saya sebagai host nih Pak, milih yang mana Pak? Ini harus ada pilihan, hidup itu harus ada pilihan Pak. Iya. Cuma ini kayak gimmick aja sih. Kalau suruh pilih anting apa kalung gitu? Iya. Iya, kalung kan. Kenapa? Karena kalung itu kan selalu di leher. Iya. Kalau saya sebenarnya udah punya jawaban Pak. Duitnya gede kalung. Iya. Iya. Kalau besok kalung aja Pak. Cuannya gede Pak. Nah ini ya teman-teman ya, kita selain membuat kayak semacam kerajinan tangan, di sisi lain juga ada nilai bisnis ya Pak ya. Iya. Ya di sisi lain juga ada nilai bisnis. Nah buat rekan-rekan semua yang di rumah yang punya kerajinan tangan yang mau dibantu oleh Budivis, kita sangat terbuka sekali ya Pak. Contohnya ada Pak Salehun yang beliau ini adalah salah satu bukti nyata yang dimana beliau itu sudah merasakan efeknya ya Pak ya. Pak, tinggalnya di mana tadi, Kedonganan ya Pak ya? Lumayan ya Pak ya dari sini ya. Lumayan. Lewat tol nggak sih Pak? Enggak pernah. Macetnya luar biasa juga. Kalau di tol itu badan sakit Pak, anginnya Tapi meskipun tinggal di Kedonganan, kalau sudah Pak Budi nelpon harus dia ke sini ya, karena kalau ada nelpon itu pasti ada kerjaan atau ada apa gitu. Cuan kok dihindarin ya Pak, didatengin dong Pak. Iya. Kayak kemarin kan saya sempat juga telepon Bapak waktu itu nanya anting gitu kan. Itu saya Pak. Kan saya juga pengen, coba
dengerin suaranya Pak Salihun. Nah, kan besok kan jadi tamu. Iya. Sebenarnya saya riset sih Pak kemarin tuh. Ya Pak, biasanya itu kan kalau di kayak kalung ini ya Pak ya. Contohnya nih ya guys. Contoh. Selain kalungnya itu beliau membuat untuk pendanya dari kerang, ada juga gemstone-nya ya Pak ya. Tuh gemstone-nya itu seperti ini guys. Tuh. Tuh, kalau mau beli ya jangan lupa di Budivis. Nanti ini pekerjaannya dari Pak Salihun sudah terverifikasi. Ya enggak Gi? Iya. Sudong Pak Salihun. Iya. Kegantengannya beliau tuh. Selain kerajinannya kita jual nih Pak Salihun. Iya. Kita brandingin. Nih ya guys ya. Ini salah satu karya beliau yang menurut saya tuh masterpiece banget ya. Dari limbah diubah jadi seperti ini. Nah, ini. Kalau kalian yang mau buka bisnis tentang keberlangsungannya atau recycle limbah itu nanti bisa ke kita, nanti kita langsung order ke Pak Salihun. Biar tangannya beliau yang mengolah keindahan-keindahan. Ya kan Pak ya. Pak, putranya berapa Pak? Punya berapa anak Pak? Dua. Usia berapa Pak? Yang pertama 26. 26 tahun. Yang kedua 20. Oh berarti kuliah semua nih Pak? Saya sudah ikut saya. Yang satunya sudah nikah. Oh, kira-kira ada keberlangsungan untuk diturunkan ke anak nggak Pak untuk kerajinan ini Pak? Kalau anak itu kayaknya bakatnya gimana ya, kurang begitu paham masalah ngelola ini. Ya tahu nanti karena udah berkeluarga kan, apa bisa nerusin usaha saya ini nanti di Buleleng. Jauh. Di Buleleng kan lebih enak di sana juga produksinya kalau di Buleleng itu. Karena dekat dengan itu Dekat. pengolahan limbah itu ya Pak ya. Biasanya Bapak ini dapat material-material ini dari tengkulak atau bagaimana, atau dari pengepul atau bagaimana Pak? Pengepul jangan. Pengepul ya. Ada sudah pengepul. Berarti Bapak ini langsung tangan pertama nih ya. Tangan kedua masih Masih tangan kedua ya. kan Harus diolah dulu ya Pak. diolah karena di sini itu kan saya cuma fokusnya Membentuk, proses bentuk. membentuk gini. Kalau masalah bahannya itu kan Jadi datang ke Bapak itu udah posisi bersih gitu ya. mentah masih Masih mentah, masih bentuk limbah, masih kotor. Jadi Bapak harus pilah-pilah satu-satu gitu ya Iya. Pak ya. Itu Kalau orang nggak tahu dikirain nggak bermanfaat, padahal Iya. kalau sudah dikelola jadi bagus kan. jadi bagus. Jadi cuan Pak. Orangnya yang bikin nggak pernah nyampe ke luar negeri. Iya. Pokoknya hari ini tuh aku akan ngomong ke Pak Salihun adalah Pak, money. Iya dong Pak. Ini dari limbah diolah jadi duit kan? Iya. Bagus juga itu kan. Yang dimana orang mungkin nggak akan melirik gitu ya Pak. Ternyata bisnis kayak seperti ini juga menjanjikan juga ya Pak ya. Menjanjikan. Berarti Ya. Bapak itu udah kayak semacam, ini peluang nih gitu ya Pak ya. Bagus-bagus loh nih guys. Bagus. Ya Pak ya. Iya. Pak, kalau semisal nih Pak, kalau ini kan dari tim marketing nih ya Pak ya. Ini mungkin pertanyaan itu agak sedikit distract nanti. Kalau semisal nih Pak, pasti kan ada yang namanya komplain Pak. Nah, dari Pak Salihun itu gimana Pak? Dari Budivis, maksudnya kan Budivis ini dari saya nih, Pak ada komplain nih Pak, bla 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 kayak gitu. Nah dari Pak Salihunnya seperti apa Pak? Kalau masalah komplain itu, kalau masih liga bisa diperbaiki. Kalau misalnya nggak bisa diperbaiki ya dibuatkan lagi. Kalau saya sama Pak Budi. Wow. Jadi itu Sistem, kayak tanggung jawab banget ya Pak Iya. ya. Tuh kan guys, lihat kan beliau sosoknya kayak gimana. Selain beliau tangannya mahir, beliau juga bertanggung jawab pasti. Terima kasih loh Pak Salihun. Kalau nah ini Pak, saya mau nanya lagi. Tadi kan saya komplain kayak replacement, maksudnya minta ganti nih. Apakah barang ini, produk ini, kalau setelah kalau dari saya kan, Pak ini komplain nggak mau nih Pak, otomatis ini kan nggak bisa nih, nggak bisa dipakai. dipakai. Nah ini bisa didaur ulang lagi nggak Pak?
Kalau di dalur ulang nggak bisa. Bisa. Berarti sistemnya Sudah jadi. dibuang gitu Pak? Nggak dibuang sih, ditaruh lah, tapi kalau selagi bisa diperbaiki ya diperbaiki. Jadi lebih kayak meminimalisir ya Pak ya? Karena yang nggak cocoknya di sini tuh bisa laku di luaran. Nah, ini nih guys. Nih guys, kita belajar lagi nih guys. Langsung dibuang enggak. Ya, kita belajar lagi nih guys. Ternyata beliau ini pikirannya bisnis sekali nih. Kalau nggak bisnis ya dapat duit ya Pak ya. Jadi gini guys, ya sebenarnya sih kalau bisa sih kalau dari Budi Wis tuh kalau order tuh ya mungkin langsung biasanya Pak. Sebelum banyak kan otomatis Pak kita prototype dulu nih, sampel dulu. Ketika sampel sudah di ACC barulah nanti diproduksi banyak oleh Pak Salihun. Pak Salihun juga mau ngobrol apa juga nggak apa-apa loh Pak. Kita bebas aja Pak. Dari tadi tuh Pak Salihun cuma senyum. Agak gugup. Nggak usah gugup Pak, nggak usah gugup. Kita santai aja Pak. Mungkin Pak Salihun ada pertanyaan untuk saya. Aduh. Beliau dipaksa untuk jadi presenter nih. Pak, selain buat ini, semisal nih Pak kan fashion kan semakin banyak ya Pak ya. Nggak cuma hanya di kalung, anting dan sebagainya. Kalau semisal nih Pak, Pak aku ada orderan ini Pak, full baju kerang gitu, bisa nggak Pak? Contoh. Bisa. Kalau sudah Pak Budi yang nyuruh, Tukang lihat anunya dulu, gambarnya gimana. Nah, Kalau yang sejenis kerang atau kalung atau ikat pinggang itu pasti bisa. Cuma yang ngasih sampel itu pasti Pak Budi. Iya. Saya coba baru bikin sampel, dibuatin dulu. Kalau cocok baru dah. Kas. Pokoknya itu tuh dari tadi tuh kan guys. Dari tadi tuh Pak Salihun tuh kata kuncinya adalah apa kata Pak Budi. Tapi beliau ini salah satu supplier yang menurut saya tuh kompetitif Pak. Karena apa? Setiap kita sebagai tim marketing sama admin, Min tanyain dong ini ke Pak Salihun. Biasanya Pak Salihun garcep juga nih guys. Nah, karena apa? Pak, ini kan masih bersinggungan dari obrolan saya tadi. Nah Pak, semisal nih Pak, marketing itu kan banyak sering bertanya Pak. Iya. Bapak emosi nggak? Kalau mulai masalah emosi ya enggak sih. Nah, kebetulan kayak kemarin itu kan nanya terus. Tapi memang sih posisinya ya salah. Ya saya yang salah. Sebenarnya sampel harus dikirim. Tidak dikirim, tapi alasannya itu kan terkendala masalah ada ibu sakit. Iya Pak. Kemarin tuh Pak Budi cerita Pak, semoga lekas sembuh ya Pak ya. Kita seluruh nih ya, seluruh masyarakat pecinta Budi Wis yang nonton nih doain dong. Iya. Ibunya Pak Salihun. Doanya biar sehat terus ya Pak ya. Sehat dan terbaik dah. Terbaik ya. Pokoknya intinya dari tadi tuh Pak Salihun tuh Pak Budi. Kata kuncinya itu Pak Budi. Pak Salihun ini Pak Budi apakan Pak Budi. Sampai dari tadi tuh wah Pak Salihun itu benar-benar kayak semacam ke Pak Budi tuh kayak benar-benar udah kayak lebih dari saudara ini kayaknya Mbak ya. Iya nih. Iya, Salihun tanpa Pak Budi gak kira jadi apa. Orang dia yang Mas Hari. Iya. Produk saya. Tapi masih ya lumayan ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Nih Pak, saya kasih kesempatan nih Pak. Hmm. Nih kamera shot, jangan lupa di shot ya. Pak Salihun ada sesuatu yang mau diucapkan ke Pak Budi nggak? Kebetulan kan Pak Budi sering nonton. Iya. Iya. Itu Pak kameranya. Ada. Terima kasih banyak sama Pak Budi. Mulai tahun berapa? 2006 apa 2002? Sampai lupa dah. Karena lamanya. Ya berkat dari Pak Budi ke kerajinan saya kan bisa jalan terus, bisa ngidupi anak keluarga saya dari pelantara ini. Tapi melalui dari Pak Budi. Makasih banyak Pak Budi. Saya jadi terharu ya Pak. Saya mau nangis.
Jangan nangis Pak. Iya. Iya, biar saya aja. Bisa terharu, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Waduh. Sweet banget ya Pak. Iya. Aduh, berarti ini kayak Bapak ini udah menjalin persahabatan ya saya ngomongnya. Dari persahabatan, dari bisnis, dari semuanya gitu. Berarti ternyata tuh ada andil besar juga ya. Iya. Kalau Pak Budi itu kan kalau udah bisnis, kalau di luar bisnis ya kayak saudara. Nah, itu juga saya ngerasain Pak. Iya. Ini dari tadi kita nyinggung Pak Budi terus. Ini Pak Budi kayaknya telinganya ya. Bunyi terus. Ya nih Pak, Bapak ini kan sudah hampir dari 2002 ya Pak ya, sampai sekarang ya sudah terlibat dengan Budi secara langsung ya Pak ya. Apalagi kan kita juga tim marketing, tim sales juga mengucapkan terima kasih juga nih Pak buat kalau dan mohon maaf nanti kalau direpotin terus nih Pak, setiap ada ya namanya kita juga nanya harga ya Pak ya, ada deal atau tidaknya itu kan rezeki Tuhan yang ngatur gitu kan Pak ya. Iya. Kita yang ngatur, kita kan cuma usaha ya kedepannya udah lancar, Amin. sehat, Amin. Pak Budinya. Amin. Pak Budinya tambah sukses, kita juga sukses. Amin Pak, amin sebanyak-banyaknya. Apalagi saya sebagai seorang sales juga banyak orderannya. Amin. Mau ngobrol apa lagi ya Pak ya? Aku tuh sama Bapak itu udah interestnya tuh kayak mau ngulik Bapak itu cuma dari tadi tuh Pak Saleh itu senyum. Lo tau nggak guys? Saya sering gini dah. Iya. Tanya sama Angga itu. Iya. Tau nggak guys? Pak Saleh itu senyumnya tuh bener. Kalau anggapannya senyuman itu 1000 kali tulus. Boleh ya Pak saya ungkapin gitu ya Pak ya. Tadi tuh Pak Saleh untuk ngobrol tentang Pak Budi itu hampir berkaca-kaca guys. Bermirror bahasa Inggrisnya. Waduh ini mau ngobrol lagi ya Pak ya? Produk aja lagi ya Gi ya? Kayaknya produk langsung diorder deh. Gak perlu pertanyaan deh, langsung eksekusi deh. Iya. Nih, aku mau lihat itu. Tuh guys. Ini ada cicak nih Pak ya. Ini cicak apa komodo Pak? Cicak. Ya, komodo versi kerang guys. Ini ada kura-kura juga. Ini ada juga. Ini kurang lebih tuh kayak hampir kayak tulang ya Pak ya. Mirip. Hampir mirip ya. Kalau tulang agak cepat dikit. Pak tinggal di Kedonganan bawa amis nggak Pak? Saya kemarin habis dari sana Pak. Di Kedonganan, Iya. ya di pasarnya itu Iya. yang habis ikan. Iya, amisnya minta ampun Pak. Tapi itulah daya tariknya Kedonganan sih Pak. Iya. Bapak sering makan di situ nggak Pak? Di restorannya itu. Ya, ini pertanyaannya kemana-mana karena Kalau masalah masalah menarik ini. makan ya enggak, kalau beli ikannya ya sering. Sering ya? Iya Pak, ya. Banyak turis ya di sana. Iya, ya turis. Iya. Berarti Bapak itu udah di Kedonganan udah lama ya, udah hampir berapa tahun tadi? 95 ya? 95. 95. Itu usia Bapak berapa 95 itu? Kalau boleh tahu, waktu merantau ke Bali itu. Udah saya masih orang saya enggak putus sekolah sebenarnya. Sebenarnya saya kan putus sekolah. Terus larilah ke Bali. Lari ke Bali karena ingin membantu ekonomi keluarga. Malum kan tahun 80-an, 90-an ekonomi kan enggak begitu. Iya, apalagi 98 Pak. Krisis moneter. Ya. Kamu belum lahir loh ya? Kamu belum merasakan, itu ekonomi lah. 46 dah. Hah? 46 Apanya Pak? umur. Sekarang? Gak mungkin. 80. Gak mungkin. Kelahiran. Bapak nggak mungkin 46. Bapak 46 sudah punya cucu belum? Belum mau on the way ya. Belum masih ada belum. Ya, masih mencoba ya. Mencoba ya. Gila guys. 46 aja mukanya kayak gini. Apa ya Pak ya? Bukan itu ya, bukan. Masih muda soalnya. Gak terima saya ini. Tapi Bapak itu seusia kakak saya loh. Kakak saya juga 80. Kelahirannya. Anak pertama ibu saya perempuan. Tapi masih muda Bapak sih. Ya udah, kita udah berapa menit ini Gi? Udah masih aku mau ngobrol lagi sama Pak Saleh. Itu menarik Pak Saleh soalnya. Boleh ya, kita 30 menit gak apa-apa ya, lebih. Mumpung lagi Mumpung ada di sini nih. ini kerja. Iya, kalau dari kerjaan pasti
direcokin terus nih Pak Salihun. Biasanya Ayu, gimana tuh Pak? Tanggapan Ayu kalau ngerecokin Bapak? Kalau Oh iya, disclaimer ya, Ayu itu salah satu admin kita. iya, ayo. Gimana Pak? Ayo lagi orangnya baik juga. Oh, yuk. Tuh yuk. Selalu dia ayo. Lagi pas lah minta pelunasan ya. Yuk tolong pelunasan gitu. Ya kenalnya cuma Ayu, Angga, kayak di sini. Kalau dulu tuh kan yang handle tuh Tria ya Pak ya. Ya. Dulu sebelum Angga. Koming kalau siapa itu? Buang ke Siapa? itu. Koming Dulu dia. ya. Sekarang Ayu ya. Lisa. Heeh. Nah, disclaimer ya guys, mereka itu adalah salah satu ex dari Budivis yang admin ya Pak ya. Kalau sekarang gimana sama Angga? Suka di prank nggak Pak? Enggak sih. Biasanya pasti dikejar-kejar ya Pak. Iya. Deadline nih Pak. Kebetulan kan Pak, untuk project Bapak itu kan udah bertahun-tahun ini. Anggap aja kalau ada bayar kita tuh. Nanti disensor ya itu ya. Itu bayar itu udah berapa tahun gitu? Kira-kira udah lama banget itu Pak. Soalnya saya juga ngikutin sih Pak baru-baru ini, ternyata banyak sekali. Apalagi kan ada beberapa material sih, ya, terutama kan kerang juga kan. Aku juga mempelajari satu-satu nih. Enggak, ini kayaknya Pak Salihun ya. Oh, kerjanya begini ya. Oh, oke. Aku biasanya seperti itu sih Pak. Kebetulan saya QC-nya Pak. Karena saya kan juga harus nanti lapor ke Pak Kris juga. Iya. Sering direcokin Pak Kris nggak Pak? Agak segan kalau Pak Kris. Agak segan. Iya, beliau tuh Orangnya. kebetulan ya Pak Kris itu adalah pimpinan atasan saya. Beliau tuh salah satu sales di sini juga Pak. Gimana Pak? Nanti kedepannya mungkin saya yang akan direcokin mungkin Pak. Iya. Kebetulan kan saya untuk project kerang kan belum ada jalannya nih Pak. Mohon doa restunya Pak. Iya. Nanti biasanya buat penawaran gitu kan Pak. Ya, udah kedepannya tambahan rami banyak ada Iya. Tapi nggak boleh pusing lah Pak. pusing ini. Kalau masalah pusing itu bukan masalah kerjaan, Iya sih Pak. Masalah pribadi ya. masalah pribadi. Kalau pusing mancing guys. Tinggal mancing satu hari hilang dah. Iya. Kayaknya seru deh Pak kita podcast sambil mancing gitu ya. Kebetulan semenjak saya tinggal di sini tuh Pak Budi sering ngajak mancing. Iya. Kebetulan saya juga senang mancing sih Pak. Apalagi mancing keributan. Oke guys, kayaknya sudah cukup aja ya Pak ya. Iya. Karena terima kasih sekali untuk kedatangan Pak Salihun yang menurut saya inspiratif banget. Dan mungkin Pak Salihun, saya boleh minta tolong nggak Pak? Sampaikan ke penonton yang mungkin dia punya kerajinan tangan, ajak untuk bergabung di Budivis Pak. Iya. Mic-nya Pak. Selamat malam kawan-kawan, saudara Ini Pak. yang punya usaha kerajinan bisa gabung ke Budivis. Dengan terbuka lebar Yang lebar, tangan. cuan makin banyak. Ya. Jangan ragu. Iya. Tahu nggak guys? Dari tadi tuh aku ngobrol masalah cuan-cuan karena apa? Di jidatnya Pak itu ada duit. Gambar duit. Iya. Duit. Enggak Pak. Ini kita bercanda lah Pak ya. Maaf loh Pak bercanda saya kan. banyak bercanda biar tak pasti momen. Tapi aneh ya beliau ini kan berasal dari Pulau Madura tapi nggak bisa bahasa Jawa ya Pak. Gak bisa. Tapi kalau bahasa Madura bisa. Madura ya sudah mulai kecil. Oh. Bahasa Indonesia bisanya di Bali. Iya. Belajar bahasa Indonesia. Pak kalau boleh tahu Maduranya di mana Pak? Ras Ras, itu pulau terpencil. Pulau terpencil ya. Saya dulu pernah Pak ke Pamekasan dulu sih. Itu Kota besar. Saya dulu magang di sana Pak. di Pamekasan. Iya cuma 1 bulan di sana kayak biasa KKN gitu kan Iya. Pak. Oke guys, terima kasih. Kali ini saya juga ucapkan terima kasih juga Pak Salihun udah mau bergabung untuk edisi kelima ya Gi ya. Iya edisi kelima. Oke, jangan lupa terus pantengin podcast Budivis dan jangan lupa follow Instagramnya @budivis.com dan jangan lupa visit website kita terutama di bagian jewelry kerang.
Kalau nanti kata kuncinya itu jewelry seashell. Di sana ada produk-produk dan kebetulan beliaulah yang membuatnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Ini dari kita dari Budivis, produk-produk lokal langsung kemudian dari Bali untuk dunia. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Matur suwun. Ya.